Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farizi, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal-soal mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang telah diberikan oleh dosen penguji saya, Ibu Sariningsi SSI MM. Selanjutnya kita buka soal-soal mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang telah diberikan. Di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi dengan data N sama dengan 80, K sama dengan 7, I sama dengan 8, dengan batas bawah dan FI sama dengan bebas angkanya. Yang pertama, tentukan rata-rata metode biasa, metode singkat, dan modus. Di sini saya memakai tabel frekuensi dengan angka 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80. Yang pertama kita menjawab soal metode singkat dengan rumus X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, sigma Fi ini adalah hasil pertambahan dari 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 tambah 12 tambah 21 tambah 2 hasilnya 80. Sedangkan sigma Fi dikali Xi adalah hasil perkalian antara 3 dikali 48, 5 dikali 53, 13 dikali 58, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan hasil tersebut dan menemukan angka ini 5180. Selanjutnya kita bagi dengan sigma frekuensi, yaitu 5180 per 80 sama dengan 64,75. Kita bulatkan angkanya menjadi 65 karena di sini ada angka 7. Selanjutnya kita akan menjawab modus. Modus mempunyai rumus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. Modus itu kita lambangkan dengan MO, TB kita lambangkan dengan tepi bawah, D1 yaitu selisih sebelum frekuensi, D2 adalah selisih setelah frekuensi, dan P sama dengan banyaknya kelas. Di sini D1 adalah selisih sebelum frekuensi, yaitu 11. Dari mana angka ini? Ini adalah hasil pengurangan antara 63 dikurang sebelum frekuensi, yaitu 58. Hasilnya adalah 11. Sedangkan D2 adalah selisih setelah frekuensi, yaitu 68 dikurang 63. Hasilnya adalah 12. Maka rumusnya adalah MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P sama dengan 60,5 tambah 11 per 11 plus 12 dikali 5 sama dengan 60,5 plus 55 per 23 sama dengan 62,8. Kita bulatkan angka menjadi 63 karena di sini ada angka 8 atau di atas 5. Selanjutnya tentukan MD, kuartil 1 atau Q1, kuartil 3 atau Q3. Di sini kita pertama mencari rumus median atau nilai tengah dengan rumus sama dengan TB plus tengah dikali N dikurang frekuensi per Fi dikali P. Di sini kita cari dulu pertama, yaitu nilai setengah dikali N atau jumlah frekuensinya. Di sini kita jumlahkan dulu 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 tambah 12 tambah 21 tambah 2 sama dengan 80. Maka setengah dikali 80 sama dengan 40. Nah, 40 masuk ke golongan FK ke-45. Ini datanya, frekuensi ke-45. Maka kelas mediannya adalah 62 sampai 65. Maka kita masukkan ke rumus. Median sama dengan TB atau tepi bawah plus tengah dikali jumlah frekuensi dikurang frekuensi per Fi frekuensi kelas median dikali P sama dengan 60,5. Ini kita dapat dari 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Kalau tepi atas kita rumuskan dengan 60,5 ditambah 0,5, maka hasilnya sama dengan 61. 60 kita lanjutkan kembali, TB sama dengan 60,5 plus 40 min 21 per 24 dikali 5. Hasilnya sama dengan 60,5 plus 19 per 24 dikali 5. Ini kita bisa bagi dulu atau kali dulu.
sama dengan 60,5 plus 95. Di sini saya menggunakan kali terlebih dahulu, lalu dibagi dengan 24 atau FI, yaitu frekuensi kelas median. 60,5 plus 95 per 24 sama dengan 60,5 plus 39 sama dengan 64,4. Kita bulatkan angka menjadi 64 karena di sini ada angka 4, yaitu dikurang dari 5. Selanjutnya ada kuartil 1 atau Q1 dengan rumus TB plus seperempat dikali N min frekuensi per FI dikali P sama dengan 55,5. Kita dapatkan dari hasil ini 56 dikurang 0,5 yaitu 55,5 plus 20 min 8. Kenapa sini seperempat dikali N? Karena ini adalah kuartil 1. Kalau ke kuartil 2, 2 per 4 dikali N. Sedangkan kuartil 3, 3 per 4 dikali N. Kuartil 4, 4 per 4 dikali N, dan seterusnya. Di sini kita kembali ke rumus TB plus seperempat dikali N min FK per FI dikali P sama dengan 55,5 kuartil 1 plus 20 min 8 per 13. Angka 8 kita dapatkan dari sini frekuensi Q1 min per 13 dikali 5 atau banyaknya kelas frekuensi sama dengan 55,5 plus 12 per 13 dikali 5. Maka hasilnya sama dengan 55,5 plus 60 dibagi dengan 13 sama dengan 55,5 plus 46 sama dengan 60,1. Kita bulatkan angka menjadi 60 karena di sini ada angka 1 yaitu di bawah 5 atau kurang dari 5. Selanjutnya ada kita mencari Q3 atau kuartil 3 yang tadi sudah saya bilang. Kalau Q1 sama dengan seperempat dikali N, sedangkan Q3 3 per 4 kali N, Q2 2 per 4 dikali N. Maka rumus Q3 sama dengan TB plus 3 per 4 dikali N min FK per F dikali P atau banyaknya kelas sama dengan 70,5 plus 60 plus 57 per 21 dikali 5 sama dengan, ini adalah kurang 60 kurang 57 atau kurang dari frekuensi per 21 dikali 5 sama dengan 70,5 plus 3 per 21, hasilnya 1 per 7 dikali 5 sama dengan 70,5 tambah 5 per 7 sama dengan 70,5 plus 0,7 yaitu 71,2 atau kita bulatkan menjadi angka 71 karena di sini ada angka 2 yaitu angka kurang dari 5. Yang nomor 3 adalah tentukan D2 dan D9. Di sini ada tabel frekuensinya. D2 sama dengan desil 2, sedangkan D9 adalah desil 9. Yang pertama adalah D2. Kita cari rumusnya sama dengan D2 sama dengan TB plus 2 per 10 dikali N min frekuensi per F1 dikali 5, sedangkan D9 TB plus 9 per 10 dikali N min FK dikali P per FI. Kalau kita mencari D4 dengan rumus TB plus 4 per 10 dikali N min FK dikali P per FI. Nah, kita di sini ingin mencari D2. D2 sama dengan TB plus 2 per 10 dikali N min FK per F1 FI dikali 5 sama dengan 55,5 plus 16 dikurang 8 per 13 dikali 5. Dari mana angka ini? TB tepi bawah kita lihat 56. Di sini adalah frekuensi dari D2. 56 dikurang 0,05 sama dengan 55,5. Sedangkan dari N atau jumlah frekuensinya kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 tambah 12 tambah 21 tambah 2, hasilnya adalah 80. Nah, kita bagi kemudian kita kali 2 per 10 dikali 80 sama dengan 1 per 5 dikali 80 sama dengan 16. 16 masuk ke golongan FK ke 21, maka desilnya 56 sampai 60. Ini 16 masuk ke angka frekuensi 21, maka desilnya adalah 56 sampai 60. Nah, kita masukkan kembali ke rumus sama dengan 55,5 tambah 16 dikurang 8 per 13 dikali 5 sama dengan 55,5 tambah 8 per 13 dikali 5 sama dengan 55,5 tambah 40 per 13
sama dengan 55,5 tambah 3,1 sama dengan 58,5. Di sini kita bulatkan angka 58,5 menjadi 58 karena di sini ada angka genap dan selanjutnya adalah angka ganjil. Maka kita bulatkan atau kita turunkan angkanya menjadi 58. Kalau kita ingin mencari D9 sama dengan TB plus 9/10 dikali N dikurang frekuensi dikali dengan P atau banyaknya kelas per FI atau sama dengan 70,5 plus 72 dikurang 57 per 21 dikali 5. Dari mana angka tersebut? Angka tersebut kita dapatkan dari frekuensi D9 yaitu 71 dikurang 75. Maka tepi bawahnya sama dengan 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5 plus 72 min 57. Kita dapatkan dari 9/10 dikali dengan banyaknya frekuensi yaitu 80. Maka hasilnya adalah 72. Nah, 72 masuk ke golongan frekuensi ke-78. Maka desilnya 71 sampai 75. Ini desilnya. Nah, kita masukkan kembali ke rumus. Sama dengan 70,5 plus 72 dikurang 57 sama dengan 15. 15 dikali 5 sama dengan 75 per 21. Maka sama dengan 70,5 plus 3,5. Yaitu hasilnya adalah 74. Kita ke soal berikutnya, yaitu tentukan P15 atau persentil 15, persentil 18. Nah, pertama kita buat tabel seperti biasa, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu persentil 15 sama dengan tepi bawah plus 15/100 dikali dengan banyaknya frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum per FI, yaitu frekuensi kelas dikali dengan banyaknya kelas. Nah, sama dengan 55,5 dari frekuensi 56 sampai 60. 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5 plus 12 dikurang 8/13. 12 kita dapatkan dari 15/100 dikali dengan 80. 12 masuk ke golongan FK ke-28, maka kelas persentilnya 56 sampai 60. Sedangkan frekuensinya adalah 8/13, yaitu frekuensi kelas. Nah, kalau FK itu frekuensi sebelum, yaitu 8 dikali dengan 5 atau banyaknya kelas. Sama dengan 55,5 plus 4/13 dikali 5. 55,5 kita kalikan dulu, 4 kali 5 per 13, yaitu 20/13 sama dengan 55,5 tambah 1,5, maka hasilnya adalah 57. Kita cari persentil 85 sama dengan TB plus 85/100 dikali N min FK per FI dikali P. Kalau ingin mencari persentil 65, kita ganti saja angkanya menjadi 65/100 dikali N dan seterusnya. Di sini kita kembali ke rumus, sama dengan 70,5 plus 68 min 57/21 dikali 5. Dari mana angka ini? Angka ini kita dapatkan, pertama kita cari 85/100 dikali banyaknya jumlah frekuensi, yaitu 80, sama dengan 68. Nah, 68 masuk ke golongan frekuensi ke-78, maka kelas persentilnya 71 min 70 sampai 75. Nah, 71 kita kurangkan 0,5 karena mencari tepi bawah. Kalau ingin mencari tepi atas, kita tambahkan saja 0,5. 70,5 plus 11/21 dikali 5 sama dengan 70,5 plus 55/21 sama dengan 70,5 plus 2,6, yaitu 73. Yang nomor 5 atau soal selanjutnya adalah kita ingin mencari standar deviasi CV dan Z dengan X sama dengan bebas, sesuaikan dengan data. Di sini kita memakai data yang sebelumnya, nomor 1 sampai 4, kita menggunakan data ini. Pertama kita adalah membuat tabel. Datanya 46 sampai 50 dan seterusnya sampai 76 sampai 80. Nah, pertama kita cari frekuensinya dulu, kemudian metodenya, baru kita masukkan ke rumus. Pertama kita ingin mencari nilai X. X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Ini maksudnya adalah sigma FI atau penjumlahan FI 80 dikali dengan XI, yaitu penjumlahan ini, hasil penjumlahan ini dikali dengan hasil penjumlahan yang frekuensi, sama dengan 5180 per sigma dari FI, yaitu 80, sama dengan 64,75. Kita bulatkan angkanya karena sini ada angka 7 atau di atas 5. Kita naikkan angkanya menjadi 65.
Selanjutnya ada 48 min 65 kuadrat. Ini adalah hasil dari ini. XI min X kuadrat. Kita kuadratkan menjadi min 17 kuadrat atau sama dengan 289. Nah, di sini ada standar deviasi atau omega kuadrat sama dengan akar dari sigma Fi dikali dengan Xi min X per sigma Fi sama dengan 4110. Itu kita dapatkan dari hasil perkalian sigma Fi ini kita jumlahkan, lalu ini juga sigma Xi min X per sigma Fi. Sigma frekuensinya adalah 80. 4110 dikurang 80 sama dengan akar dari 51,3 yaitu 71. Variasinya adalah 4110 dikurang 80. 4110 adalah jumlah dari ini. Sigma Fi dikali dengan Xi min X per banyaknya frekuensi yaitu 80. Koefisiensinya adalah standar deviasi atau omega kuadrat per X dikali dengan 100 sama dengan 7,1 per 65 dikali 100 sama 100% atau sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya tentukan jika 24 data tergolong mempunyai data tertinggi, berapa terendah dari golongan tersebut. Nah, ini kita cari nilai X min atau X minimum dan X max atau data tertinggi sama dengan data terendahnya. Di sini kita lihat dari tabel frekuensinya adalah 46. Maka data tertingginya adalah 80. Ini adalah 24 hasil dari frekuensinya 2, 3, 5, 22, 7, 3. Nah, kita tambahkan semua angka tersebut. Kemudian kita temukan hasil 24. Nah, maka kita dapatkan data terendahnya adalah 46, sedangkan data tertingginya adalah 80. Sekian presentasi dari saya.